Ke Mekah sampai ke Sintang, alhamdulillah ada berita orang tua saya pengen pulang kampung terlebih dahulu. Maka sebagai anak tidak boleh bilang tidak. Kalau orang tua minta, katakan iya. Seorang tua manapun yang masih punya orang tua, kalau orang tua meminta apapun dia, usahakan iyakan. Jangan bilang nanti, sebentar lagi, apakah lagi diskusi, tidak boleh. Belikan dia tiket. Alhamdulillah habis seminggu lalu berangkat ke Palembang. Di Palembang juga 9 hari. Saya bilang sama istri, nampaknya istirahat nanti di pulang Palembang. Rupanya di sana juga enggak istirahat. Sehari sampai 5 kali jadwalnya. Berangkat pagi jam 10, habis zuhur, habis asar malam, habis subuh. Alhamdulillah, jadi akhirnya pulang-pulang suaranya udah serak-serak. Sampai ke Sintang sudah berangkat lagi. Ya kan, ke sini. Jadi ini memang begini situasi. Jadi sangat kadang-kadang majelis-majelis taklim yang ini jadi tidak terhandle lagi. Jadi saya agak jarang datang karena memang jadwalnya bertabrakan. Mudah-mudahan jamaah dan kawan-kawan sangat memaklumi situasi itu sehingga tetap hati kita ini niatnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi yang saya hormati para kiai, mohon maaf, ini bukan menasihati. Saya duduk sini bukan menasihati. Saya meyakini jamaah ini tentu lebih hebat daripada saya. Saya datang kebetulan aja diundang oleh Adinda Basir Hasbullah ini untuk datang. Dia ini debar-debar, undang saya debar-debar terus. Takut nggak datang. Takut nggak, ini debar-debar terus. Telepon berkali-kali, nggak lewat saya, lewat istri itu. Takut saya nggak datang. Saya bilang saya pasti datang, insya Allah. Baik, kita mulai dari mana ngaji? Mungkin kita mulai dari surah Ali Imran ya, juz yang keempat, ayat 138 39. Ini ada ayat yang indah sekali Pak. Kita sama-sama mentadaburi ya, nanti kita boleh diskusi juga ya. Ayat 138 39. Bunyi ayatnya gini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadzal bayanun linnas wa hudan wa mau'izatun lil muttaqin wa la tahinu wa la tahzanu Shadaqallahul adzim. Hadza ini bayan ini nama lain daripada Al-Qur'an Pak. Bisa Quran, Al-Furqan, Adz-Dzikr, termasuk salah satu nama Quran itu adalah Al-Bayan, nama lain daripada Quran. Maka kalau dalam surah Al-Baqarah masih dia kan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan kami turunkan Quran, petunjuk, penjelasan, dia wal furqan, pembeda. Quran sebagai pembeda. Berarti nama lain daripada Quran itu cuma jumhur ulama yang paling banyak adalah namanya Al-Quran. Qara'a artinya membaca, bacaan yang senantiasa dibaca, senantiasa dibaca. Hadzal bayan, dia penjelasan bagi manusia. Quran ini memang dihadirkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia sebagai penjelasan bagi manusia. Artinya Bapak Ibu, Quran ini berfungsi bukan hanya untuk orang beriman. Bukan hanya untuk orang beriman. Oleh karena itu jangan pernah heran. Ya, ada orang Amerika mengadakan penelitian lewat NASA-nya, ternyata ditemukan oleh teknologi bulan itu ada bekasnya terbelah, Pak. Siapa yang membelah? Siapa yang membelah? Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang orang kafir Quraisy, ya Rasulullah, ya tentu dulu enggak manggil Rasulullah Pak, cuma kita enggak pantas dibawakan nama.
Kalau bahasa sekarang, ya Rasulullah, kalau memang kamu utusan Allah, katanya tuh silakan kau belah, coba berikan mujizatnya, mana mujizatnya? Kata Rasulullah, oke. Bagaimana mujizatnya, Pak? Tolong panggil pohon itu. Kata orang Quraisy, dipanggil. Pohon, sini. Ngik, datang ke depan, Pak. Ya kan? Bagaimana? Ya memang orang tak beriman, kayaknya dia nggak yakin juga. Ada lagi yang bilang, wahai Rasulullah, kalau memang engkau Rasulullah, kau pasti punya kekuatan, ayo kita smackdown. Dia smackdown, Rasulullah dia smackdown. Kita duel katanya. Ya kan? UFC kita nih. Duel. Apakah Rasul takut? Rasul tidak takut. Kata beliau, ayo. Masang kuda-kuda, Pak. Banting yang ketiga. Sekali hajar. Yang jagoan tadi, Pak, langsung dibanting sama Rasulullah SAW. Kagetnya, seumur-umur baru kali ini ada yang menjatuhkan saya ini, kata orang tadi, Pak. Ini kebetulan, sekali lagi. Boleh, sekali lagi. Coba lagi, Bang. Masang kuda lagi, satu break, jatuh lagi orang tadi. Loh, kok saya kalah? 3 kali berturut-turut mengakui kekuatan Sayyidina Muhammad SAW. Lagi-lagi masih belum beriman juga. Mana yang lain? Tuh bulan dipanggil. Kalau Allah belah bulan itu, dibelah, Pak. Belah. Pindahkan sebelah kanan, pindahkan sebelah kiri. Rupanya qadarullah atas izin Allah, mujizatnya Sayyidina Muhammad SAW sampai hari ini masih ada buktinya. Kita nggak tahu, orang pintar yang tahu dengan teknologi, dan mereka tidak percaya kepada Al-Quran. Mereka tidak beriman kepada Rasulullah SAW. Ini membuktikan Qurannya nyata, ucapan Rasulullah adalah benar dan diterima walaupun dia bukan beragama Islam. Ini ayatnya, hadzal bayanul linnas. Quran itu penjelasan untuk semua manusia. Dia beriman kalau dia ngaji Quran makin mantap imannya karena Quran. Kan begitu? Orang beriman itu bagaimana? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzi, dan seterusnya. Innamal mu'minu, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, ya kan? Dia pertama kata Allah, innamal mu'minu, apabila disebutkan nama Allah bergetar dia punya hati. Satu, bergetarnya bagaimana? Maksudnya tergerak. Datang azan, azan nama Allah atau bukan? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu nama Allah atau bukan? Kalau dia beriman, segera, Pak, tergerak ke masjid. Maka jangan heran ada orang yang berpakaian sepertinya beriman, disebutkan nama Allah tapi nggak tergerak. Banyak orang yang penampilannya seperti tidak beriman, disebutkan nama Allah, hatinya bergetar. Kenapa demikian? Karena dia beriman. Di mana letak iman itu? Di sini. Bukan sakit itu di sini, Pak. Itu lagu. Gitu ya. Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Masuk yang pembahasan kita tadi. Orang beriman itu apabila dibacakan Quran dia semakin bertambah imannya kepada Allah. Bentuknya bagaimana beriman? Apakah terasa? Kita tidak bisa menilai orang lain, Mbak. Iya kan? Ustaz Hidayat misalnya menilai saya, tidak bisa. Abang nilai saya, tidak bisa. Saya nilai abang, tidak bisa. Karena ini masalah hati. Perkara hati kita tidak boleh menilai orang lain, Mbak. Maka nilailah seseorang, jangan kita nilai ini kayaknya tidak bisa kayaknya. Kita mesti berpikir positif terus sama orang lain. Mesti berpikir positif terus, Pak. Ya, datang orang seram, dari sini sampai ujung kaki bertato semua, sangar lah pokoknya, mukul tato semua.
Ego mata permisi, mana Ustaz Hedi katanya? Ada? Mana? Saya tenang aja kan? Apa masalahnya? Orang udah gimana nih Ustaz Hedi, gimana nih? Tenang aja saya bilang. Saya bilang kita harus positif melihat orang ini. Coba kalau kita negatif, rupanya ngapa dia datang? Dia pengen bilang nak, terima kasih katanya Ustaz. Kami sejak ada pondok ini ya Allah, kami kebagian beras, kami kebagian sayur. Kalau ada apa-apa Ustaz bilang, saya terdepan nanti siap memberikan bantuan. Hanya ini yang bisa saya bantu. Ngeri kata kalau kita seuzon. Begitu kan Bang? Kita sudah bikin negatif. Rupanya dia bilang, kalau ada apa-apa Ustaz, nih. Bukan Islam. Tapi kita banyak yang badannya bersih, sok berotot. Giliran Ustaz Hedi ditangkap ke Polda, lari semua. Betempo. Halo? Ustaz Muhammad Hedi 1.800 personil digiring Pak macam teroris kita. Nah, ini pengalaman nyata. Mohon maaf, mungkin ini yang ini pasti belum tahu ceritanya kan. Ini pokoknya ingin ketawa aja Pak ya. Nah, kalau nggak tahu ketawa-tawa aja ceritanya. Pasti kalian nggak tahu judulnya. Apa aja cerita tiba-tiba 4 bulan Bang masuk pesantren. Marah. Emang belum masuk pesantren belum? Belum. Saya udah apa? 4 bulan ke Pasari. Berarti masih hebatan Abang dari saya. Saya 4 bulan 12 hari Bang. Di sidang bolak-balik. Masya Allah. Alhamdulillah selesai. Artinya bagaimana Pak? Saya pengen bilang bahwa kita tidak boleh negatif kepada orang lain Pak. Mesti berpikir positif. Bahasa agamanya husnu. Jangan kita nggak boleh sama orang. Datang orang jamaah ahbab kita masuk masjid, ketok-ketok pintu. Assalamualaikum Pak, permisi Pak, kita maghrib. Jangan-jangan teroris ini. Siapa nih? Muka tak kenal, berjenggot putih semua, pakai anting-anting, sok suci lo katanya. Negatif. Nggak boleh kita negatif. Boleh jadi orang yang kita di depan kita lebih mulia daripada kita di depan ini. Maka pelajaran yang pertama yang ingin saya sampaikan, tidak boleh kita berpikir negatif kepada siapapun. Tapi waspada penting. Waspada harus. Kawan kita di sana ketipu 40 juta. Aduh. Iya mak, hilang duitnya. Saking kehusnuzonnya 10 juta. Antum bilang juga kan? Tenang, saya 45 juta. Kan abang antum dulu ya. Ya kita kan pengen baik aja kan Mbak. Ngasihkan uang 45 juta untuk bangun pondok pesantren. Kita tengok kawan kan, dia baik sama kita kan gitu. Penampilannya begitu. Kita serahkan lah 40 juta waktu itu. Saya uang gaji saya, ya kan? Dia 10 juta, saya 45 juta. Uang gaji istri, gaji saya digabungkan. Udah lama nabungnya Pak. Serahkan ke orang, bangun pondok pesantren untuk gratis, untuk anak yatim piatu, mualaf, tempatnya di Singkuang, tanahnya 30 kali 30. Bulan pertama kok nggak ada berita, bulan kedua nggak ada berita, ternyata ngilang sampai sekarang. Nggak ada berita-beritanya. Saja nggak ada berita. Dicek di Polres DPO. La haula wala quwata illa. Itu namanya waspada. Saya kan gitu. Jangan sampai. Iya. Ini maknanya gimana, Pak? Memang kita husnuzon tapi waspada tentu kita harus berhati-hati. Alhamdulillah. Cuma kita kan berpikir positif kan?
Setelah 45 juta Allah hilangkan, memang ada tujuannya. Ternyata Allah ganti yang nilainya 1,8 miliar. Itulah terjadinya yang ada di mana? Yang ada di jalan orang. Antum 10 juta berangkat umroh, hilang 10 juta Allah ganti berangkat umroh. Kasih anak 2 lagi. Anak 2 biji. Udah 3 dah. Kembar. Iya, artinya bagaimana ini? Husnuzon sama Allah. Kita nggak boleh husnuzon sama Allah, Pak. Ngapu saya udah tipu terus. Tadi pagi orang datang nih. Assalamualaikum, Kiai. Waalaikumsalam. Dalam lama saya tak ketemu Kiai ini sih. Kiai katanya mau ngantar surat. Terus mau cerita. Ngapa lo saya ini Ustaz? Kok bertubi-tubi ya ujiannya ini? Apa? Gimana ya Allah dengan saya ini? Terus bilang maunya kamu gimana? Tapi ini kisah nyata, Pak. Memang saya mengalami dengan cerita itu. Apa mananya ini, Pak? Pertama ingin saya sampaikan tidak boleh kita seuzon kepada orang, dan kemudian dengan Allah kita wajib husnuzon. Wajib apa? Ulangi. Wajib husnuzon. Oke, saya pengen bilang bab Quran tadi memang Quran luar biasa, Pak. Yakin, Quran penjelasan bagi manusia. Kenapa hebatnya Quran ini, Pak? Jangan ditanya lagi, jangan ragu kita hebatnya Quran. Tidak ada satupun mukjizat yang Allah berikan kepada utusan Allah yang sampai hari ini kita masih bisa merasakan kenikmatan mukjizat itu kecuali Al-Qur'an. Mukjizatnya Nabi Allah Isa alaihissalam apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Kalau bahasa kita ada mati, hai kau hidup, bangun. Ketawa-ketawa dia, ngajak main bola lagi. Ya kisahnya gak gitu. Sebentar aja mendengarnya mati lagi gitu. Apalagi burung, Pak, ngambil tanah, kucuk, terbang gitu burung. Orang buta dari kecil, Pak, didoakan sama Nabi Isa, sembuh total. Pertanyaannya, bisakah kita seperti itu? Bisa nggak kita merasakan seperti itu? Oh, nggak bisa. Sampai hari ini kita. Nabi Ibrahim alaihissalam apa mujizatnya? Dibakar oleh Raja Namrud, dimasukkan dalam api, menyala-nyala 1 minggu baru padam api. Tapi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sedikit pun tidak disentuh oleh api. Hebat sekali. Pertanyaannya, apakah kita bisa merasakan mujizat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Bisa matang. Oh, kemarin saya Ustaz lewat di pasar terus nginjak puntung rokok, loncat. Puntung rokok, agi kecil puntung rokok diinjak nggak pakai sendal, loncat dia sakit kepala. Coba menjelaskan masalah Nabi. Langsung kita masak, mendidih kita, dan kita matang. Api itu, Pak, kalau terbakar dengan kulit langsung cepat jadi dan makin menjadi apinya. Makanya bahan api neraka terbuat dari apa? Manusia dan batu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum, dan seterusnya. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah keluarga kalian, jangan sampai nanti masuk neraka jahanam. Sebab kata Allah, neraka jahanam terbuat dari manusia bahan bakarnya, yang kedua bahan bakarnya terbuat dari batu. Satu manusia, yang kedua batu. Kenapa manusia? Diteliti oleh orang ahli. Manusia ini, Pak, kalau dimasukkan dalam api saja pas. Enggak percaya, cobalah. Betul, Pak. Saja api itu senang betul gitu makan gula kita ini, plus lemak-lemaknya itu. Apalagi yang badan besar. Waktu saya kecil. Enggak bercanda aja. Waktu saya kecil. Oh, betul kecil. Anak gemuk. Iyalah. Iya, kalau saya lah pokoknya. Bercanda ya, jangan masuk dalam hati. Jangan marah. Nanti kalau marah cepat mati biasanya. Kenapa batu, Ustaz? Hah?
Yang kedua, nah beliau nanya, kenapa batu? Diteliti oleh orang, Mbak. Dalam tafsir dijelaskan, kalau misalnya air, misalnya begini bunyi ayatnya, sesungguhnya api neraka itu terbuat dari bahan bakarnya dari api. Orang bisa mikir dari air. Kalau bahan bakarnya dari air itu hanya mampu menahan panas 100 derajat, Mbak. Kita masak air, mak ini masak air sampai berapa derajat? 100 derajat. Pertanyaannya, kalau lewat 100 jadi apa? Lewat 100 jadi apa? Nguap. Akan artinya air hanya mampu menahan 100 derajat panasnya. Orang mikir, Allah neraka nggak panas katanya. Emang kenapa? Paling cuma 100 derajat panasnya. Apalagi? Dari besi itu paling banter, kekuatannya mampu menahan 1000 derajat panasnya, Pak. Masukkan dalam api sampai 100 masih mampu, 1500 masih mampu, 1000 besi akan meleleh, Pak. Orang akan mikir, neraka panas? Tidak panas, paling 1000. Tapi kalau batu, Pak, ternyata diteliti, Pak. Panaskan api, bahan bakarnya batu, 100 derajat batu masih mampu nahan, 1000 derajat batu masih mampu nahan, 2000 derajat batu masih mampu menahan, Pak. Kalau tak percaya, coba-cobalah, Pak. Maka Quran menggunakan bahasa yang terbaik. Dia pakai batu, nggak pakai besi. Dia pakai batu, nggak pakai air, walaupun ada juga airnya. Siksaannya, minumannya ada juga. Tapi ayat ini ngasih contoh begitu agungnya kalimat Quran ini, sehingga menggunakan tata bahasa kalimat yang tidak bisa dibantah oleh akal manusia. Bagaimana kata Allah dalam surah An-Nisa? Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbarun, pikirkan kata Allah Quran itu, tadaburi. Lau kana min indi ghairillah, kalau Quran yang kita baca, kita hafal, kita pelajari, kita sampaikan itu bukan dari Allah, lawajadu fi ikhtilafan katsira, kau akan menemukan perbedaan yang banyak di dalamnya. Sekarang saya tanya, sejak zamannya Sayyidina Muhammad SAW sampai detik hari ini, adakah Quran ngurang satu huruf? Ngilang satu ayat? Ngilang 2 ayat? Oh, Quran gak bisa dibayangin, Pak. Saya salah aja, kawan-kawan bisa sekali. Ustaz ngaji salah tuh katanya, kurang panjang. Saya baca tadi, Pak, yakin saya jamaah mudah-mudahan saya. Salah tuh Ustaz tuh. Kurang alif tuh, kurang panjang tuh. Tajwidnya kurang pas tuh. Bayangkan sampai ke situ, Pak. Maka Quran ini jangan heran, umur 5 tahun sudah hafal Quran. Betul enggak? Umur 5 tahun sudah hafal Quran. Kalaulah yang umur 5 tahun hafal Quran 30 juz, bayangkan Islam yang umur 60 tahun. Berapa juz? 30. Hah? Juz 30 ayat. 30. Ya antum 5 tahun 30 juz, apa lagi yang 30 tahun? Bukan juz 30, bukan juz 30, juz 30. Juz 30, itu pun masih benar-benar. Dibaca ujung hilang tengah, dibaca tengah hilang ujung. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun walad dolin, katanya. Enggak selesai imamnya, walad dolin terus. Lakum dinukum qul ya ayyuhal kafirun. Balik-balik. Inna anzalahu fi lailatul qadar. Til balik. Baca til bolak-balik. Oke, ini bukan di sini, di sana. Ukraina. Baik. Memang kamu mujizat, Pak. Makanya kita anak-anak muda ini, Pak, anak-anak muda, mohon maaf yang tua-tua juga. Tujuan kita Quran ini, Pak. Quran ini mesti kita kampanyekan, Pak. Kalau mereka berani mengkampanyekan partai ini, cobloslah katanya. Nanti kalau menang kubar-kubar. Nah, itu dia. Tidak menang dirobohkan lagi. Dimenang rombongan, karpetnya diambil lagi, Pak. Berani nggak kita kampanye seperti itu? Berani, Pak.
Masa kita Quran nggak berani menyampaikan? Sampaikan dong ayat Allah. Ya tentu dengan belajar, ada ilmunya, perbaiki tajwidnya. Kalau memang menafsirkan berarti belajar tafsir. Baca-bacalah tafsir Ibnu Katsir, minimal tafsir jalan lain. Dulu kalau kita nyantri Pak, wajib tafsir jalan lain ini. Belajar sama kiai, hadzal dzalikal kitab, hadzal kitab. Dulu kita gitu. Belajar kita. Bukan tafsir jalan lain. Oh, tafsir jalan lain. Dulu kita, sekarang enggak tafsir jalan lain, banyak juga. Tafsir jalan lain. Dulu tafsir jalan lain, sekarang tafsir jalan lain. Nauzubillah subhanallah. Baik, kembali pada tadi, Quran adalah mukjizat. Makanya kata Rasulullah SAW, la hasada, kamu tidak boleh hasud, kamu tidak boleh iri, kecuali dua hal yang kamu boleh iri, Pak. Iri haram hukumnya, hasud tidak boleh hukumnya. Dua hal boleh iri. Apa itu? Kata Rasulullah, rajulun, apabila engkau menemukan laki-laki, dia siang suka baca Quran, malam baca Quran, bahkan hafal Quran, dia menyampaikan Quran, ngajar Al-Quran, maka irilah sama orang ini, Pak. Kalau kita menemukan sahabat yang cinta Quran, jangan dijauhi. Dialah yang nanti bisa menyelamatkan kita. Nggak boleh kita jauhi, Pak. Kita punya kawan, dia suka ngaji, hafal Quran, dekatinlah orang ini, Pak. Sampai kiamatlah dia akan menyelamatkan kita. Kawan kita, sahabat kita, kawan kantor, sesama guru, belum tentu bisa menyelamatkan kita, Pak. Kalau yang hafal Quran tadi, yang cinta Quran tadi, dia akan datang, Pak, menyelamatkan kita, berikan syafaat sama kawan-kawan. Jadi kita mesti iri, Pak, kalau ada orang yang cinta dengan Quran. Yang kedua, kata Rasulullah, rajulun, ada orang laki-laki punya harta. Siang dia ngasih orang, malam dia ngasih orang. Ini bukan hanya untuk laki-laki, perempuan juga. Kalau menemukan orang, dia punya usaha, apa yang kurang? Batako saya. Apa yang kurang? Saya. Panas, beli kipas saya, katanya. Sebutkan, jangan ditulis. Tulis apa? Hamba Allah. Berapa infak 1000? Gaya betul supaya dibilang jangan riya. Berapa kata infaknya? 1000. Terus hamba Allah. Boleh nggak tulis nama Ustaz? Boleh. Para sahabat ada menyebutkan nama. Sebutkan nama, Pak. Infak sekian. Siapa? Lalu salah kalau menyebutkan orang saya. Boleh menyebutkan nama, Pak. Yang nggak boleh itu Bapak ulang-ulang. Sedekah kipas. 3 tahun kemudian masuk sini, masih ada kipas saya dulu nih. Ini yang nggak boleh. Memang tahan kau dulu, aku beli mahal nih. Dulu waktu itu. Tahan nih, katanya. Memang tahan kau kipas ini. Ya aduh ya tahu. Nah ini yang nggak boleh, Pak. Ngapain diukir-ukir lagi? Jatuh kena ayat lagi nanti. Nggak boleh. Tapi kalau dia punya harta, subhanallah, dia beramal soleh, dia infak sedekah, dia berbuat lagi. Dia beramal soleh kan nggak memaksakan diri, Pak. Kalau kita memang gajah, ya tentu sedekahnya nyumbang kayu, biar banyak. Kalau semut ya cukup dengan sebutir gula. Jangan sampai kita memaksakan diri. Yang aneh gajah nyumbang sebutir gula, Pak. Kau berapa nyumbang? 5 juta, Ustaz. Apa kamu kerjaan? Ternyata 5 juta dia tiap bulan dapat gaji bersih 300 juta. Ini namanya semut, Pak. Ini gajah nyumbang gula, Pak. Betul nggak? Masa sebulan 300 juta kok ngasih 5 juta? Tetap aja kena stroke nanti, tengok aja, Pak. Ustaz gimana? Saya sudah infak tapi masih kena stroke. Kamu 5 juta. Uang untuk kamu sebulan 300 juta, ngasih 5 juta. Kalau Ustaz berapa? Saya 1 juta. Karena tidak ada penghasilan. Kan begitu. Tapi dia 500 ribu Ustaz. Berapa penghasilan dia sebulan?
Boleh jadi dia nggak ada penghasilan, Pak. Cuma karena imannya tadi, dia keluarkan demi kepentingan agama Allah. Kembali kepada tadi, ada Quran memang adalah mukjizat satu-satunya yang dapat kita rasakan sampai hari ini. Masya Allah. Nawwir buyutakum biqira'atil Quran, kata Rasulullah. Hiasilah rumahmu dengan bacaan Quran. Kalau sekarang apa hiasan rumah kita? Segala ini porno-porno ditempelkan. Gambar kuda, gambar gajah, gambar ikan, porno semua itu. Tidak berbaju dia. Ada nengok ke sana kuda, sini kambing, sini ada yang suka hobi koleksi foto kambing. Masya Allah, subhanallah. Ya bukan berarti kita nggak boleh. Maksud saya itu ya hiasi dengan Quran. Apa makna hiasi Quran? Artinya ada yang ngaji Quran di sana. Hidupkan sholat-sholat sunnah, kan? Maka kata Rasulullah SAW, boleh kalau seandainya kita di malam hari, istrinya kita percikan dengan air. Nah, bangun sayang, ceng. Nonton bola. Iya, bangun nonton bola berjamaah kita. Ada kotar. Pakai air percikan. Nah, percikan. Masih nggak bangun juga pakai ember. Mandikan sekalian. Nah, kau mandi kan? Sibuk kita pagi-pagi. Baik, Bapak Ibu, maknanya apa ini? Kita harus semakin yakin tentang mukjizat Al-Qur'an. Hadzal bayanu linnas wa hudan. Quran juga sebagai petunjuk. Wa mau'izatul lil muttaqin. Mau'izah itu apa? Cerita. Sebaik-baik cerita adalah cerita yang ada dalam Al-Quran. Mau cerita apa dalam Quran? Ada cerita yang suaminya soleh, bininya bajingan. Ada tak? Ada. Kalau zaman sekarang kayak gitu, suaminya rajin pengajian, bacaan Quran, kemana-mana dia sholat berjamaah, nggak lepas dengan zikir. Ya Allah, bininya ada nggak begitu? Dalam Quran sudah ada kisahnya. Daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut. Kami kasih contoh kata Allah. Siapa itu? Nabi Nuh, Nabi Lut alaihissalam. Keduanya adalah Nabi Rasul Allah, tapi istrinya semua tidak beriman, tidak masuk neraka. Jangan salahkan nabinya. Allah pengen ngasih pelajaran. Inilah maksudnya mau'izah sebagai pelajaran. Semakin kita banyak baca Quran, tahu ilmunya. Berarti kalau kita menemukan ada bininya kira-kira kayak tadi, kita maklum. Tugas kita bukan memaksa dia berdakwah. Kewajiban kita adalah ngajak dia supaya dia ingat Allah. Sudah diingatkan dengan kata-kata yang lembut, dengan pujian, ada ayatnya, dikasih contoh, masih juga jauh dengan Allah. Katakan ana bari, saya sudah bebas. Sudah lepas tanggung jawab kita. Tapi kalau kita nggak mengingatkan, dosa kita sehelai rambut kita punya pasangan, dia terbuka auratnya, dilihat sama orang-orang di sana, berdosa sebagai suami, Pak. Cuma kalau sudah mengingatkan gimana, Ustaz? Insya Allah sudah bebas kita dari hukuman itu. Begitu pun sebenarnya dalam Quran itu, Pak. Ada apa mungkin dari orang tuanya yang tidak beriman, anaknya begitu soleh sekali. Ada lagi juga suaminya, Pak, bajingannya tengik sekali, Pak. Bininya soleh. Siapa itu? Fir'aun. Surah apa itu? Surah At-Tahrim. Masih sambungan yang tadi. Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu. Kami berikan contoh. Doroba itu, kalau kalimat doroba artinya memukul. Tapi kalau ditambah masalah artinya ngasih contoh.
Daraba yadribu dorban, kan gitu dulu kan. Daraba yadribu dorban, gitu kita. Jadi artinya mukul, ninju. Tapi kalau ditambah mahalan, artinya ngasih contoh. Hebat betul, Quran tuh gitu bahasanya, Pak. Hebat sekali. Lihat nanti di mana namanya? I'rabul Quran. Ada I'rabul Quran itu 12 jilid. Bagaimana membicarakan tentang hebatnya daripada i'rab Al-Quran itu sangat hebat sekali. Takjub kita melihat karena Quran adalah mukjizat dari semua sisi. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Oleh karena itu mau'izah penting kita ceritakan supaya kita dapat mengambil pelajaran. Tapi bukan hanya cerita dalam Quran, ada cerita para sahabat. Ada cerita yang terpenting lagi, cerita Sayyidina Muhammad SAW. Ya, kita pelajari cerita-cerita Rasulullah. Bagaimana gaya makan beliau, bagaimana adab makan, adab minum, masuk masjid, masuk kamar mandi. Kita mesti pelajari. Karena cerita-cerita itu dapat kita jadikan sebagai ilmu. Bagaimana kita bisa masuk masjid yang benar kalau kita tidak melihat Sayyidina Muhammad SAW? Bagaimana kita bisa makan yang benar kalau kita tidak tahu sejarah Rasulullah makan, kayak apa makannya, posisi kakinya, kenapa masih berjamaah, kawan-kawan ahbab, kenapa kita masuk makan berjamaah? Ada ilmunya. 2003, Pak. Dulu saya penasaran, ini berawal dari penasaran, ikut 3 hari. Dari Ciputat saya izin sama Kiai, masih kecil waktu itu. Kiai, izin. Saya mau ikut 3 hari. Dari Ciputat, Pak. Dari Ciputat jalan kaki sehari 2 hari, pas ke-3 hari sampai di kebun jeruk. Ya Allah, Pak, nikmat sekali, Pak. Coba sekali-kali pagi-pagi yang sibuk-sibuk yang ngurusin ini nih, coba izin sama bini keluar 3 hari di masjid, jangan pulang-pulang. Tapi syarat satu, jangan bawa HP, Pak. Hasilnya itu senang, tenang, segar, Pak. Saya ngalamin. Jadi kawan-kawan jamaah, saya sangat tidak setuju. Ustaz bertanya, Ustaz, itu jamaah tabligh sesat nggak itu, Ustaz? Masa kayak gitu? Bapak ikut dulu deh, ikut dulu. Ustaz udah dulu, saya kecil udah berangkat. Masih kecil saya udah berangkat. Kebetulan waktu itu kita akan keliling, habis dari mana? Dari Jakarta, lalu pindah ke Banten, lama di Banten waktu itu. Nah, di Banten bertemu dengan Kiai Haji Idris Alwan, lama di sana. Lama, habis itu pindah lagi ke Jakarta. Akhirnya akses untuk ini ya sampai sekarang pun kawan-kawan kita semua, masya Allah, Bapak Ibu. Sekali-kali memang mesti kita tinggalkan dunia ini sebentar aja. Habis itu baru kita merasakan baru terasa dia. Dunia di tangan tapi tidak masuk ke dalam hati. Yang bahaya, Pak, agama di tangan, dunia dalam hati. Oh, hidup segar mati tak mau itu. Tak percaya, Bang, hidup segar mati tak mau. Kalau dunia dalam hati, agama di tangan. Yang benar adalah agama dunia di tangan, agama di hati. Utsman bin Affan kaya atau miskin? Kaya. Tapi di mana dunianya? Abdurrahman bin Auf kaya atau miskin? Kaya. Kaya. Di mana dunianya? Di tangan, tidak masuk dalam hati. Sampai udah mau jadi miskin, tapi nggak miskin. Abdurrahman bin Auf itu. Kalau saya ceritakan tuh, oh dia udah pengen jadi miskin, tapi nggak miskin. Masya Allah. Karena apa? Dunianya di sini, Pak. Agamanya di mana? Selain dalam Al-Quran, ada juga pelajaran kehidupan. Keseharian kita ini kan semua pelajaran, Bang. Ya, semua kita ini punya cerita, dan cerita itu jadikan pelajaran. Ini cerita, Pak, di negeri Wakanda. Saya pengen cerita di negeri Wakanda. Takut ada keluarganya, tapi kisahnya saya mengalami. Ini di negeri Wakanda sana. Black Panther. Black Panther forever. Ingat aja ente. Bilang ente ini mengikuti Black Panther.
Suatu hari, Pak, ini pelajaran. Orang datang ke saya, Pak. Assalamualaikum. Jadi santri itu ke dalam. Assalamualaikum Kiai. Assalam. Apa nak? Ada tamu, Abi. Ada tamu. Duduk di ruang tamu. Saya tengok muka dia ni, udah mulai. Nampaknya pasti penuh masalah ini. Duduk. Gimana Pak? Ustaz, saya pengen minta solusi dari Ustaz. Wajah dia itu udah wajah ini, wajah sedih gitu Pak. Gimana solusinya? Saya ini punya saudara, Ustaz. Terus sakit. Tapi yang paling parah minggu ini. Gimana parahnya Pak? Boleh saya lihat fotonya? Boleh. Matanya terbelalak, kulit itu Pak, badan itu hanya tinggal tulang saja. Mulut terbuka. Seminggu Pak, minum tidak bisa, makan tidak bisa, tapi nggak mati katanya. Saya bilang, Bapak awalnya gimana? Saya minta solusi, gimana Ustaz katanya. Saya bilang, saya nggak ngomong. Maksud Bapak pengen cepat mati kan gitu kan? Gitu kan? Nanti takut dia kesinggung. Saya pengen bilang, ada mati pasti pengen cepat mati. Apa mananya Pak? Inilah kalau hidup Pak. Kalau kita udah meninggal, nyusahkan orang Pak, orang pasti pengen kita cepat mati Pak. Bohong dia nangis sebentar ya tuh Pak. Kalau dia nggak beriman Pak, harta waris, mobil, motor, mana mau dia nyedekahkan Pak? Dia jual Pak untuk hidup dia Pak. Kalau dia beriman, ini kuwakafkan, ini kusedekahkan untuk almarhum. Kalau dia beriman Pak. Pertanyaannya, banyak yang mewakafkan atau banyak yang jual untuk hidup? Yang wakaf itu Pak, kalau bahasa kampung saya, just little bit. Bahasa kampung saya sana, negeri Wakanda. Terus cerita tadi. Ini pelajarannya. Saya pengen mengulas cerita nyata tapi pelajaran gitu ya. Gimana Ustaz solusinya? Saya bilang Pak, saya kasih 3 solusinya. Apa itu 3 Ustaz? Pertama, kalau keluarga Bapak ini masih punya harta, segera sedekahkan. Insya Allah cepat. Cepat apa Ustaz? 2 kemungkinan. 1, cepat sembuh, atau cepat ya Allah berikan itu. Cuma saya nggak berani ngomong banyak, takut dia kesinggung. Walaupun gimana kan saudara dia gitu Pak. Saya kan nggak enak, cepat mati gitu kan. Cuma bahasa saya nanti Allah beri cepat keputusan biar nggak nyusahkan keluarga. Intinya Pak gini, sebenarnya saya pengen ngomong. Kalau Bapak sedekahkan, Allah beri 2 kemungkinan. Kalau nggak sembuh, kalau nggak mati orang itu. Itu jatuh di hati. Pas saya tawarkan ini Bang, apa dia bilang? Ya Allah Ustaz, inilah masalahnya Ustaz. Dulu kaya, sebenarnya harta banyak Ustaz, kendaraan banyak, ya Allah bisnis lancar, duit banyak. 1 tahun dia bisa sakit, mulai 1 minggu ini semua terjual untuk ngobatin dia. Bahkan 1 minggu ini kami pindahkan dia ke rumah kami keluarganya. Sebab rumahnya sudah terjual. Udah mulai saya tak geser-geser ke kopi ya kan. Gimana solusi? Oke. Saya bilang Pak, solusi kedua. Apa itu Ustaz? Solusi kedua, saya bilang baca surah Yasin. Baca surah apa? Habis itu doa. Saya jelaskan tuh. Kata Rasulullah, baca Yasin. Kalau kita baca Yasin, doa Allah akan kabul. Tergantung Bapak deh, niatnya apa. Gitu pengen mati lah dia. Dijawab Pak sama orang tadi, apa dia bilang? Ustaz, katanya, saya sudah baca Yasin, istri sudah baca Yasin, keluarga sudah baca Yasin, tapi enggak juga Ustaz. Tapi pengen mati betul. Udah pengen mati betul berarti ini Pak. Ya kan? Belum juga Ustaz. Masih ternganga dia punya mulut. Enggak mati-mati.
Saya bilang, oke, saya kasih yang ketiga terakhir. Apa itu? Nanti Bapak ambil air. Ambil air, botol, air minum. Taruh sini. Dia datang maghrib, Pak. Nanti malam saya kerjakan. Besok subuh ambil. Saya tengok dia punya muka. Saya tanya, Bapak, jangan bayangkan pas saya ngomong saya kerjakan nanti malam, lalu Bapak mikir, saya masuk kamar matikan lampu depan lilin. Berarti saya dukun tuh. Bukan begitu. Nanti airnya saya bacakan ayat ruqyah. Nanti biasanya minta sama Allah. Begitu. Oh itu Ustaz. Oke, pulang lah. Beli air. Betul Pak. Kasihlah air Aqua yang 600 ml. Saya tengok ada air nih. Tidur kan? Nah, jam sisa habis ngaji, taklim sama santri. Bangun malam, imamnya masih abah waktu itu. Abah imam dengan santri, saya sholat 4 rakaat. Rakaat kedua, rakaat pertama sholat sunnah taubat. Saya lakukan itu. Habis 2 rakaat lagi, sholat sunnah hajat. Allah Akbar. Udah saya buka tuh airnya Pak di sebelah kanan, sambil sejadah. Allah Akbar. Ya Allah. Baru saya buka. Habis assalamualaikum, assalamualaikum. Saya mulai niat. Bahasa kitanya ya Allah. Saya bacakan air. Ini doa ya Allah. Untuk minta si fulan bin fulan, kalau memang sembuhkan ya Allah, kalau memang segerakan, segerakan. Al-Fatihah. Baca tuh Al-Ikhlas, Al-Falaq, ya biasa, An-Nas, Al-Fatihah, ayat kursi, 3 ayat terakhir Al-Baqarah, surah Ali Imran juz 3 ayat 26, 27, kan? Surah Al-Hasyr. Baca tuh Pak, ditiupkan. Tutup. Nah, dah. Nyambung tahajud sama santri. Dah, udah 8 rakaat sama 3 witir, subuh. Berjamaah lagi. Habis subuh nunggu yang ambil air, kan? Jam 6 saya tunggu belum datang. Jam 7 belum datang. Jam 10 belum datang. Siang belum datang. Sore belum datang. Saya cari yang punya orang, siapa ini orang. Dapat nomor HP saya telepon. Permisi Pak. Semalam sudah saya datangkan, sudah saya baca doa itu. Sudah jam 3 subuh saya bacakan doa niatnya. Kenapa Bapak enggak ambil airnya? Sambil nangis ini Bapak. Ya Allah Ustaz, kami tidak ada yang ngambil. Tepat jam 3 subuh sudah Allah panggil. Jadi Ustaz, kami enggak ngambil itu memang enggak terpikir. Dan kami enggak ada yang bisa ngambil saat itu Ustaz. Sampai dengan Ustaz pun kami lupa. Saya mikir Pak, ya Allah, apa saya salah doa semalam ya? TikTok. Jam 3 subuh saya minta apa jadi gitu ya? Tapi saya memang ngomong itu. Ya Allah, saya bacakan ini. Kalau memang sembuhkan. Kalau memang matikan, segera matikan ya. Karena keluarganya begitu. Saya lihat fotonya kasihan juga. Jam 3 subuh dibacakan Mbak. Jam 3 subuh katanya mati. Ini saya trauma kemarin tabligh akbar terakhir di mana? Di Sanggau itu. Memang ini kisah nyata gitu. Bukan saya buat-buat Pak ngalir. Cuma tinggal bahasan. Tentu kan gak mungkin saya teriak-teriak dengan orang tadi waktu berhadapan gitu. Tapi seperti itu ceritanya. Akhirnya Pak, saya museumkan air selama seminggu. Di atas meja. Nak minum gak berani. Mau minum gak berani. Takut kembali ya. Santri pun kan, ya santri gak mungkin berani kan. Di atas meja kiainya masa kan gak ada namanya sembarang ngambil air kan. Ada bekas kita sikit aja gak berani nyentuh, kecuali izin dulu. Apalagi belum dibuka. Akhirnya saya kumpulkan santri sama ustazanya. Nana Silo, Abi mau cerita lo tentang air ini. Ceritalah saya. Persis ceritanya kayak tadi. Santri ketawa-tawa. Saya bilang pertanyaannya, ayo siapa yang mau minum? Udah, kami yang minum. Saya bilang, akhirnya saya telepon keluarga ini air minta diridhohkan. Saya nak minum masih takut juga. Gimana ini? Akhirnya saya panggil Ustazah, ya, ini air, ambil lagi.
Minum Nabi? Nah, bukan minum. Nanti kamu buka, tuh siramkan ke bunga-bunga, niatnya karena Allah. Insya Allah ini ayat untuk udah dibacakan Quran, nanti berkah dia, siramkan ke tanaman-tanaman kita itu. Nah, itulah makanya anak nggak kirim sama antum, takut juga. Doanya kan mesti ngalir ini. Nanti siapa yang minum berbalik pula kan. Nah, ini takut. Ini kan namanya mau ibo, namanya pelajar. Dan saya sampaikan ini Pak dengan orang tadi sampai sekarang, dan saya tahu ke orang ini nggak pernah ketemu saya, nggak pernah ketemu saya, entah ikut pengajian atau enggak. Tapi saya izin minta menceritakan ini kan, saya cerita di negeri Wakanda, bukan negeri kita Pak. Black Panther punya cerita, tapi ini kisah nyata fakta. Ini salah satu namanya mau'izah, pelajaran. Kalau dia beriman kepada Allah, dia terima cerita ini Pak, yakini segala sesuatu Allah yang Maha Kuasa. Kalau dia nggak beriman, nggak bertakwa, dia nggak terima cerita ini. Ah, ngarang aja Ustaz ini. Nah, bina lagi Pak. Kalau semua sehadiah, bina lagi, sehadi lagi, banyak ngomong. Dia cerita-cerita gitu, serba salah kita. Tapi ini kisah nyata Pak. Dan saya ceritakan Pak sampai di Sanggau, Sekadau, sampai ke Palembang, ceritakan cerita ini Pak. Orang berarti begitu saya, iya. Satu hebatnya doa. Yang nggak mesti doa saya, boleh jadi bukan doa saya itu, yang mustajab, doa keluarganya sendiri Pak. Ya Allah, lama banget ya Allah, kok nggak mati-mati juga. Ya kita mana tahu kan gitu Pak. Mau di keluarga desa capek ngurus dia kan. Ya Allah, tolong ya Allah, kalau begini kami gak boleh ngurus, matikan segera ya Allah. Cabut sama mereka. Miskin lagi. Harta tak ada lagi. Nak pakai motor udah hilang, mobil udah gak ada lagi, uang gak bisa lagi. Apa? Matikan. Nak dibuang sungai Kapuas ini manusia. Mau dikubur masih hidup. Kubur masih hidup. Sebenarnya salah kan? Nah, itu mana kita. Baik. Kalau orang sudah menjadikan Quran sebagai tadi pelajaran, apa hadiahnya? Ada hadiahnya Pak. Wala tahinu wala tahzanu. Kata Allah, nuan tenang. Kalau bahasa itunya, bahasa Kapuas dulunya, kamu mau khawatir. Wa antumul a'lam. Pakai isim takdir. Wa antumul a'lam in kuntum mu'minin. Kata Allah, kau yang paling tinggi derajatnya di hadapan Allah. Orang mungkin menghina kita, tapi kita di mata Allah paling tinggi. Orang pernah mencaci kita, tapi kita paling hebat dari Allah. Orang mengucilkan kita, tapi kita paling mulia dari Allah. Orang ngomongin kita, tapi kita paling mulia di hadapan Allah. Orang curiga dengan kita, orang imih dengan kita, orang seuzon dengan kita, tapi kita paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita berpikir negatif kepada orang-orang yang guru ngaji, para hafal Quran. Rusak iman kita. Sekali kita husnuzon, seuzon sama penghafal Quran, penggiat pendakwah Quran, rusak iman kita. Nauzubillah. Ini aja ceramahnya ya. Saya pikir ceramah agak paling panjang. Biasanya kan sebentar selesai. Saya tadi ada acara ada undangan di wakil bupati. Tapi saya udah lupa acara itu. Saya pilih di sini aja agak panjang. Tadi sudah niat nih Ustaz, ceramah sebentar langsung berangkat. Tapi kali ini saya semangat, akhirnya adalah Allah lupakan acara di wakil bupati, konsentrasi di sini. Alhamdulillah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna dhunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis.
Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf ada hal yang kurang berkenan ataupun keliru atau salah. Sekali lagi saya mohon maaf. Dimaafkan Pak atau tidak? Dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itulah tadi tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustaz Muhammad